Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para umahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita. Kita juga bersyukur pada saat ini kita sudah berada di tanggal 22 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan Risalah Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga. Masih di pembahasan kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Sekarang kita masuk di kiat yang ke-10 11. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, kiat ke-11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. Hal ini sangat penting karena ilmu syar'i yang telah dipelajari itu untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dihafalkan. Para ulama menasihati kita bahwa menghafal ilmu itu dengan cara mengamalkannya. Jadi orang-orang soleh terdahulu mereka menghafal ilmu itu dengan cara diamalkan. Hendaklah seorang penuntut ilmu mencurahkan perhatiannya untuk menghafalkan ilmu syar'i ini dengan mengamalkannya dan juga dengan ittiba'. Qala ba'du salaf, sebagian salaf mengatakan, kami biasa memohon bantuan di dalam menghafalkan ilmu itu dengan cara mengamalkannya. Menuntut ilmu syar'i itu bukanlah tujuan akhir, namun sebagai pengantar kepada tujuan yang agung, yaitu adanya rasa takut kepada Allah. Adanya rasa takut kepada Allah, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, untuk bertakwa kepadanya, mengamalkan tuntutan dari ilmu tersebut. Nah, ini tujuan inti dari dipelajarinya ilmu syar'i. Untuk apa, Bu? Untuk menghasilkan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau orang belajar tapi lancang terus sama Allah, berarti dia belum mendapatkan buah dari ilmu itu. Karena al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah, merasa diawasi Allah, bertakwa kepadanya, dan mengamalkan konsekuensi daripada ilmu itu. Dengan demikian, maka siapa saja yang menuntut ilmu bukan untuk diamalkan, niscaya dia diharamkan dari keberkahan ilmu, diharamkan dia dari kemuliaannya,
terhalangi dia dari ganjaran pahala yang besar. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 105, "Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dan katakanlah, beramallah kalian, maka Allah akan melihat amalan kalian, begitu juga Rasulnya dan juga orang-orang beriman. Ini perintah beramal. Kemudian surga juga diwariskan bagi orang-orang yang mengamalkan Islam ini dengan benar. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zuhruf ayat 72. "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena perbuatan yang telah kalian kerjakan. Jadi untuk dapat surga itu, ya, di antara modal dasarnya ya amal soleh. Amal soleh. Taib. Bukankah ada hadis bahwa manusia itu masuk surga dengan rahmat Allah? Bahkan Rasulullah saja juga demikian. Di sini orang itu masuk surga, diwariskan surga Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya karena bima kuntum ta'malun. Apakah bertentangan? Jawabannya tidak. Ibu, untuk bisa mendapat rahmat Allah itu caranya gimana? Kalau kita masuk surga dengan rahmat Allah, untuk bisa dapat rahmat Allah itu gimana caranya? Ya beramal soleh, ya kan? Beramal soleh. Bagaimana orang mau disayang, dirahmati sama Allah kalau orangnya tidak beramal soleh? Namun amal soleh kita itu sehebat apapun, segede apapun, dia tidak bisa menjadi pengganti nilai dari surga Allah. Nah, disitulah maksud daripada orang itu masuk surganya dengan rahmat Allah. Karena amal kita itu sehebat apapun, bahkan amalnya Rasulullah itu tidak bisa ya dibandingkan dengan mahalnya harga surga. Begitu. Jadi murni karena kasih sayang Allah, ya, bukan hanya karena amal solehnya. Tapi untuk bisa disayang sama Allah itu ya kita mesti beramal soleh. Takwa itu kan isinya amal soleh. Dan takwa itu adalah sebaik-baik bekal bagi seorang hamba untuk menuju surga. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mewanti-wanti agar kita mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Karena di sana nanti ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah di riwayat yang sahih, ada di Sunan At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dari jalan sahabat yang mulia Abu Barzah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrih fima afnah wa an ilmih fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah." Tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang beberapa perkara. Berarti ini tanggung jawab, ini hisab, perhitungan. Pertama ditanya tentang umurnya. Untuk apa umurnya itu dihabiskan? Ibu pada punya umur? Nah, coba di flashback, di review kembali, dihitung-hitung kembali, di muhasabah.
dihabiskan untuk apa usia kita ini? Ngitungnya dari mana? Dari brol ke alam dunia atau dari akil balik? Ya, dari akil balik. Ya, kalau ngitung dari bayi merah, sudah tidak ingat gitu ya. Barakallahu fikum. Dari akil balik, ngapain, di mana kita, sedang apa kita saat itu? Ya. Pakai jilbab wajib tidak Ibu? Wajib. Ibu balik usia kelas 3 SMP. Sudah balik tuh, sudah head. Ternyata di usia itu masih bubu lucun. Ya. SMA juga sama. Ya, bubu lucun. Masuk kuliah juga sama, bubu lucun. Barakallahu fikum. Baru pakai hijab syar'i setelah punya anak 2. Alhamdulillah suaminya saleh. Begitu ya. Usia taruhlah 40. Berarti dari 15 ke 40 ada kewajiban yang ditinggalkan? Ada. Nah, itu namanya meninggalkan kewajiban berhijab. Berarti dosa enggak itu Ibu? Dosa. Kalau kita sudah sadar itu dosa, wajib tobat enggak? Wajib ditobati. Nah, itu maksudnya. Memuhasabah umur itu seperti itu. Dimuhasabah. Itu baru 1 poin. Kewajiban menutup aurat. Cari lagi kewajiban lain, sholat. Cari lagi kewajiban lain, puasa. Ya Allah, dulu ingat tuh ya. Masa-masa SMA gitu kan. Orang pada puasa, kita malah makan bersama gitu kan. Sama geng-geng di sekolah SMA gitu kan. Barakallahu fikum. Ketika ditanya guru, kenapa pada makan lagi pada head, padahal tidak head. Begitu kan? Nah, yang gitu-gitu tuh ditaubati. Ditaubati. Dan demikian seterusnya, kewajiban-kewajiban yang lain dimuhasabah. Setidak-tidaknya apa? Umur-umur kita itu yang dipakai enggak jelas itu, yang dihabiskan dengan perkara-perkara barakallahu fikum, bahkan perkara-perkara yang mengundang murka Allah, setidak-tidaknya bisa dibersihkan dengan taubat nasuha. Dan kita balik lagi ke masa lalu, ingin mengulangi perjalanan, ya tidak bisa. Kan begitu Ibu? Ada yang pengen usia SMA lagi? Kalau pengen mah pengen begitu kan? Cuman nggak bisa gitu kan? Nggak bisa. Barakallahu fikum. Tapi masih bisa diperbaiki dengan cara taubat. Taib. Demikian pula ilmu. Nah, di sini poinnya. Dia akan ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Nah, Ustaz, kalau begitu sudah enggak usah berilmu atuh. Nah, itu lebih parah. Karena ada kewajiban berilmu, ada kewajiban beramal. Kalau orang mengambil kewajiban berilmu, amalnya masih kurang-kurang, terus dalam proses, itu lebih baik daripada orang yang takut nanti dimintai pertanggungjawaban tentang mengamalkan ilmu, akhirnya dia meninggalkan kewajiban berilmu. Nah, itu sejatinya lebih parah. Karena dia meninggalkan 2 kewajiban sekaligus. Kewajiban belajar agama dan kewajiban mengamalkan ilmu agama. Bisa dipahami Ibu? Nah, itu. Tetap belajar berjalan. Namun terus diupayakan bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian yang ketiga, akan ditanya pula tentang harta. Akan ditanya tentang harta. Pada punya harta Ibu? Nah, itu nanti akan ditanya. Semakin banyak hartanya, semakin besar tanggung jawabnya. 2 ya, pertanyaan harta itu 2. Min ainaktasabahu wa fima anfaqahu.
dari mana engkau dapatkan, kemana engkau salurkan. Dari mana engkau dapatkan harta itu, kemana engkau salurkan harta itu. Dua pertanyaannya. Ya Ibu. Jadi kalau kita punya harta, siapkan dua pertanyaan ini. Punya rumah satu, ya ditanya nanti. Dari mana itu, untuk apa kamu gunakan. Kalau rumah ibu ada 10, berarti berapa pertanyaannya? 20. Siapin aja itu. Ya. Barakallahu fikum. Kalau ibu nyimpan harta itu di satu rekening, ya dua pertanyaannya. Kalau ibu sampai punya 10 rekening, ya 20 pertanyaannya itu. Ya. Sampai lupa ini ATM yang ini berapa pinnya, gitu kan. Saking banyaknya gitu. Barakallahu fikum. Ada orang punya dompet itu penuh dengan ATM, tapi nggak ada saldonya. ATM saja, tebal dia. ATM-nya ada 10, tapi nggak ada saldonya. Buat gaya-gayaan aja. Baik, ibu yang dirahmati Allah. Itu semuanya pertanyaan. Semuanya pertanyaan. Dari mana dan kemana engkau salurkan? Dari dan ke. Ya. Dari mana ke mana? Itu pertanyaan tentang harta. Kemudian tubuh kita ini, jasad kita ini, juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Lelah letihnya untuk apa dia gunakan. Ibu kenapa sakit lutut? Ustaz, bekas tahajud. Ya. Tahajud saya 2 jam, 3 jam gitu ya. Habis tuh 3 juz Quran. Ya. Masya Allah. Berarti lutut ibu bermasalah gara-gara ibadah. Itu jadi saksi nanti. Kenapa Bu lututnya Ustaz dulu waktu muda ya, saya sering zina gitu ya. Akhirnya kopong sekarang. Begitu kan? Nah, itu berarti bekas maksiat. Ya, bekas maksiat. Kenapa itu sering gerak-gerak sendiri? Ustaz, saya dulu canduan narkoba gitu ya. Jadi saraf saya kena. Nah, itu bekas maksiat. Lelah letih kita ini ibu, rusaknya jasad kita ini, usahakan karena lelah letihnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa para sahabat ada yang buntung tangannya, ada yang buntung kakinya, bahkan ada yang buntung hidungnya. Itu karena bekas jihad. Ada yang di tubuhnya puluhan bekas luka. Itu bekas jihad. Terluka di medan jihad. Ya, ketusuk tombak, kena anak panah, kesabet pedang. Begitu. Puluhan bekas luka di badannya, itu bekas jihad. Bukan bekas maksiat. Nah, jasad kita ini itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk apa lelah letihnya tubuhmu itu? Digunakan untuk apa sehatmu? Digunakan untuk apa ya jasadmu yang normal itu? Ini semua pertanyaan di kehidupan akhirat nanti. Dan yang terkait dengan poin kita, ilmu yang kita pelajari ini akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah kita amalkan dari ilmu kita. Kemudian di hadis yang lain riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Matsalul 'alimil ladzi yu'allimun nas al-khair wa yansa nafsahu kamatsali siraji yudhi'u lin-nasi wa yuhriqu nafsah."
perumpamaan seorang alim alladzi yu'allimun nas, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Wa yansa nafsahu, namun dia melupakan dirinya sendiri. Melupakan diri sendiri maksudnya dia tidak mengamalkan ilmunya. Apa kata Nabi? Dia diibaratkan seperti lampu siraj yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Ini juga nasihat bagi kita semua, terkhusus yang memang hari-harinya ya seperti apa yang disebutkan oleh Nabi di sini. Ya, para pengajar, para pendidik, para guru yang mengajari manusia, maka barakallahu fikum, jangan lupakan diri sendiri. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Ya, coba gunakan akal cerdasnya. Begitu ya. Jangan sampai kita nyuruh-nyuruh orang berbuat yang baik, mencegah manusia dari yang mungkar, tapi kitanya sendiri melupakan diri kita sendiri, tidak mau melaksanakan ma'ruf yang kita perintahkan kepada manusia, dan justru kita malah menjadi orang yang terdepan di dalam melaksanakan larangan yang kita cegah dari manusia. Na'udzubillah. Nah, itu orang-orang yang melupakan diri mereka sendiri. Dan ini menjadi perhatian kita bersama, Ibu ya. Karena barakallahu fikum, seringkali orang itu melanggar apa yang menjadi keahliannya sendiri. Ya. Sering melanggar apa yang menjadi keahliannya sendiri. Ada dokter spesialis organ dalam. Ternyata penyakitnya penyakit dalam. Ada kan Ibu? Dokter spesialis mata, matanya sakit. Harusnya kan dia lebih sehat ya. Ya tidak? Kenapa? Karena dia mengerti ilmunya. Dia mengerti ilmunya. Dokter gigi tapi giginya sakit. Gitu. Barakallahu fikum. Ya. Ustadz, ya, mungkin dikenal sebagai ustadz, tapi ternyata kelakuannya jauh dari kelakuan seorang ustadz. Begitu. Maka ini nasihat ya bagi kita bersama. Ya. Ada terapis, dia ngobatin orang, menerapi orang, ya. Dia pun mengajak manusia sehat, menjauhkan mereka dari penyakit, ternyata dirinya penyakitan. Ya. Ya, semua dengan takdir Allah memang, begitu ya. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, berusahalah kita itu jangan melupakan diri sendiri. Ya. Ajib kadang Ibu ya. Ada Masya Allah begitu ya, orang dikenal sebagai terapis, ternyata jatuh stroke. Padahal dia sudah menangani banyak sekali pasien yang stroke, begitu kan? Ternyata dianya mungkin karena kecapean, keletihan, dan lupa untuk merawat dirinya sendiri, menjaga kesehatannya sendiri. Ya malah barakallahu fikum, beliaunya yang kena, gitu kan? Nah ini bisa terjadi dalam dunia apapun, baik di dalam dunia kesehatan, di dunia pendidikan, ya, di dunia pengobatan atau apapun itu. Ya. Jangan melupakan diri sendiri. Kita itu mesti punya waktu untuk diri kita sendiri, untuk bersama dengan Allah. Ya, untuk kita munajat, untuk kita muhasabah, ya, untuk kita barakallahu fikum merefleksi diri. Ya. Karena jika tidak diimbangi dengan itu, ya kita khawatir terkena ancaman ayat tadi, juga terkena ancaman dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya kita menerangi orang lain tapi
kitanya terbakar, ya, membakar diri sendiri. Berikutnya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Inna akhwafa ma akhafu idza wukiftu 'alal hisab an yuqala li qad 'alimta famadza 'amilta fima 'alimta." Sesungguhnya yang paling aku takuti apabila aku berdiri pada saat dihisab pada hari kiamat, yakni dikatakan kepadaku, wahai Uwaimir, engkau sudah berilmu, maka apa yang engkau amalkan dari sesuatu yang engkau ilmui itu? Abu Darda, kita sama-sama tahu beliau sahabiyun jalil, termasuk tokoh ulamanya para sahabat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka ternyata yang beliau takutkan adalah saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala berdiri untuk dihisab, kemudian beliau mendapatkan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Qad 'alimta famadza 'amilta fima 'alimta. Engkau sudah berilmu, apa yang engkau sudah amalkan dari apa yang engkau ilmui itu? Artinya pertanyaan tentang apa yang sudah diamalkan dari ilmu yang engkau ketahui. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang wafat di tahun 32 Hijriah, beliau berkata, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Apabila kalian telah mengetahuinya, maka amalkanlah. Amalkan. Sekecil apapun, ibu. Misalnya, kita tahu bahwa tabassumuka fi akhika lakas sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Nah, coba amalkan. Itu kan murah meriah saja itu, ibu. Senyum itu butuh modal tidak? Paling modal siwak saja gitu ya. Begitu. Senyumin. Ada saudara kita itu disenyumin. Jangan dijemedudin. Begitu ya, disenyumin. Ada orang misalkan orang baru ngaji, disenyumin, disapa, ya. Jangan dibiarin, disapa, disenyumin, begitu ya. Nah, itu mengamalkan ilmu. Sedikit-sedikit apa yang sudah kita ilmui diamalkan. Terutama suami-suami ibu, gitu ya. Suka senyum gak ibu ke suami? Ya. Disenyumin, ya. Atau tergantung mood ya. Kalau tanggal muda, wah masya Allah, disenyumin terus, ya. Tanggal tua jemedud, gitu ya. Nggak boleh, ya. Orang yang paling berhak mendapatkan senyuman kita ya orang-orang terdekat kita. Itu diamalkan, ngucapin salam diamalkan, ya. Musafahah, berjabat tangan, adab-adab keseharian diamalkan. Barakallahu fikum. Fudail bin Iyad yang wafat di tahun 187 Hijriah, beliau mengatakan, manusia harus belajar. Jika sudah dia belajar, berilmu, maka dia harus mengamalkannya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 751 Hijriah juga mengatakan bahwa ilmu itu memiliki 6 tingkatan. Ilmu itu memiliki 6 tingkatan. Tingkatan pertama, baik dalam bertanya. Tingkatan kedua, diam dan mendengarkan dengan baik. Jadi ada bertanya yang baik, diam dan mendengarkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, al-fahmu, memahami dengan baik. Yang keempat, menghafalkan. Yang kelima, mengajarkan. Yang keenam, dan ini yang merupakan buah dari itu semua, adalah mengamalkan ilmu dan memperhatikan batasan-batasannya. Jadi jangan berhenti di level mengajarkan, itu masih level kelima.
Berusahalah untuk naik level ke level yang keenam. Apa itu tadi? Mengamalkan. Mengamalkan ilmu dan memperhatikan batasan-batasannya. Ibu yang bawa anak dikondisikan dulu, Bu. Semua manusia sesungguhnya dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berfirman di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sebagian mufassir mengatakan asar itu waktu asar. Sungguh manusia benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Kemudian Allah kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, kemudian tawassaw, saling nasihat menasehati untuk kebenaran, dan juga saling nasihat menasehati untuk kesabaran. 4 golongan manusia yang diselamatkan dari kerugian. Pertama, orang beriman, orang beramal saleh, orang yang nasihat menasehati dalam kebenaran, dan orang-orang yang sabar. Barakallahu fikum. Berarti tidak cukup dengan iman yang dihasilkan dari ilmu, tapi juga harus berbuah dengan amal saleh. Barakallahu fikum. Imam Waqi bin Al-Jarrah, ya, di antara gurunya Imam Asy-Syafi'i, yang wafat di tahun 197 Hijriah. Beliau mengatakan, dahulu kami biasa meminta bantuan dalam menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Mereka menghafalkan ilmu dengan cara mengamalkannya. Dan kami biasa meminta bantuan dalam mencarinya itu dengan cara berpuasa. Masya Allah. Ini keistimewaan tersendiri bagi ahli siyam. Kalau kita puasa itu, Ibu, biasanya pikiran kita itu jernih, ya kan? Puasa itu menjernihkan pikiran. Kejernihan pikiran itu sangat baik untuk digunakan menghafal. Makanya kalau pengen cepat menghafal, menghafallah dalam keadaan berpuasa. Itu sangat membantu sekali. Sangat membantu sekali. Ya, perut kosong itu menjernihkan pikiran. Ya, stabil dia. Beda dengan perut yang penuh. Kalau perut itu penuh, hawanya apa, Ibu? Malas. Ya. Ustadz, saya itu puasa nggak puasa tetap saja ngantukan. Gitu. Nah, itu mah masalah, gitu ya. Taib. Dan beda memang rasanya, beda rasanya. Saat kita berpuasa dengan saat perut kita ini penuh. Ya. Barakallahu fikum. Kalau perut kita penuh dengan makanan, ya syahwatnya jadi besar, nafsunya jadi besar, emosinya juga demikian. Dan itu mengakibatkan kurang jernihnya pikiran, sehingga susah dipakai ngafal. Ya, susah dipakai ngafal. Maka puasa, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis saat berpuasa itu lebih baik, ya, jelas lebih baik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 597 Hijriah, beliau berkata, orang miskin yang paling miskin adalah yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak dia amalkan, sehingga dia kehilangan kelezatan dunia dan kebaikan akhirat. Kelezatan dunia itu mengamalkan ilmu yang kita pelajari, itu kelezatan dunia.
kelezatan akhirat, kita mendapatkan memanen hasil amal soleh kita ya dengan dasar ilmu. Maka orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu yang tidak dia amalkan, ya, sehingga dia kehilangan kelezatan dunia dan juga kebaikan akhirat, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut bersama kuatnya hujah atau tuntutan atas dirinya. Ada orang, na'udzubillah, dia menghabiskan usianya ibu untuk menuntut ilmu yang haram, bahkan haram. Ya, apa ilmu yang haram ibu? Ilmu sihir misalnya, kan jelas haram. Nah, dia menghabiskan usianya untuk belajar ilmu sihir. Nah, ini menghabiskan usia dengan keburukan. Na'udzubillah. Dia nanti di akhirat akan menjadi orang yang bangkrut. Ada orang menghabiskan umurnya untuk mendalami ilmu permusikan, gitu ya, sampai semua alat-alat musik dia kuasai, dia jadi masternya. Di dunia mungkin dia dipuji-puji, disanjung-sanjung, dikasih berbagai macam penghargaan dan yang sejenis dengan itu. Tapi di akhirat dia bangkrut. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Ada orang juga misalkan umurnya dihabiskan untuk mempelajari semua bahasa manusia. Sampai bahasa binatang saja kan ada yang paham gitu ya. Ya. Barakallahu fiikum. Ya. Nah, ini orang-orang bangkrut di kehidupan akhirat. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala yang wafat di tahun 1421 Hijriyah. Beliau mengatakan amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Amal pada hakikatnya adalah buah dari ilmu. Barang siapa beramal tanpa ilmu, dia berarti syabih bin Nasara, menyerupai orang Nasara. Semangat beramal tidak pakai ilmu. Dan barang siapa yang mengetahui ilmu namun tidak mengamalkannya, maka dia syabih bil Yahud. Dia menyerupai orang Yahudi. Dua kelompok manusia ini, yang satu magdub, dimurkai, yang satu dhalun, tersesat. Dua-duanya mereka menyimpang dari siratal mustaqim. Nah, dari sini kita memahami berarti orang yang berada di atas siratal mustaqim, orang yang menjamak antara ilmu dan amal soleh. Dia gabungkan antara ilmu dan amal soleh. Tidaklah dia sungguh-sungguh mencari ilmu agama, melainkan untuk diamalkan. Dan tidaklah dia beramal kecuali atas dasar ilmu. Nah, demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fiikum. Berapa menit lagi? Kita lanjut ya, satu kiat lagi, kiat ke-12 sebelum kita masuk bab 4. Kiat ke-12 mendakwahkan ilmu. Jadi setelah mengamalkan ya didakwahkan. Didakwahkan itu berarti disampaikan kepada orang lain. Jangan menyembunyikan ilmu. Saudaraku seiman, ilmu syar'i yang telah kita peroleh dan kita pahami bukanlah untuk kita sendiri. Harus dizakati. Ilmu itu harus dizakati. Zakatnya ilmu adalah diajarkan, didakwahkan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan maksudnya adalah yakni kita berdakwah, mengajak kepada syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan 3 atau 4 tingkatannya yang Allah sebutkan di surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ini yang pertama.
wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian mujadalah. Jadi hikmah, mau'izah dan mujadalah billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Pertama hikmah, yang kedua dengan mau'izah, nasihat, pengajaran yang baik. Yang ketiga mujadalah, berdebat, mendebat mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, di dunia ini banyak orang yang ngaku-ngaku berada di atas hidayah. Cuman kan pengakuan itu ya sebatas pengakuan saja. Pada dasarnya, hakikatnya yang akan menilai nanti adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha tahu siapa di antara hambanya yang mendapatkan petunjuk dan siapa yang tersesat. Nah, tingkatan keempat di ayat ini 3 tingkatan. Pertama hikmah, yang kedua mau'izah hasanah, yang ketiga mujadalah billati hiya ahsan. Tingkatan keempatnya ada di surat Al-Ankabut ayat 46. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladzina zalamu minhum. Dan janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi memerangi kaum yang zalim. Dakwah ini harus dengan mengetahui syariat Allah, sehingga dakwah tersebut tegak di atas ilmu dan basirah. Ini syarat mutlak dakwah. Apa itu? Apa Bu? Barusan disebutin. Syarat mutlak untuk berdakwah apa? Ilmu. Ilmu. Loh, kalau nggak punya ilmu apa yang didakwahkan? Tong kosong nyaring bunyinya. Kullu ina'in bima fihi yandah. Ya, setiap bejana itu akan mengeluarkan apa yang terkandung di dalamnya. Kalau yang di dalamnya susu, ya keluarnya juga susu. Kalau yang di dalamnya racun, ya keluarnya juga racun. Taib. Jadi dasar dakwah itu ya ilmu. Kalau orang belum berilmu, tidak boleh dakwah. Ya, baru masuk Islam jangan dakwah. Dia baru masuk Islam, jangan dakwah dulu. Belajar dulu. Belajar dulu. Baru hijrah misalkan dari kehidupan beragajul ya ke kehidupan syar'i. Ya. Kalau baru hijrah ya belajar dulu. Bukan berdakwah. Belajar dulu. Karena syarat utama dakwah itu ya ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Di surat Yusuf ayat 108. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak engkau kepada Allah dengan basirah. Ya. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah, mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. Maha suci Allah, wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang dimaksud basirah dalam dakwah adalah seorang dai itu harus mengetahui hukum ilmu syar'i. Mengetahui hukum syar'i. Dia mengetahui thariqatud dakwah, cara berdakwah. Dia juga mengetahui keadaan mad'u'nya. Keadaan orang-orang yang menjadi objek dakwah. Nah, itu basirah. Jadi makna berdakwah di atas basirah itu, ya dia pertama punya ilmu syar'i.
Yang kedua, ngerti cara berdakwah. Orang punya ilmu tapi kalau nggak ngerti cara berdakwah bisa bahaya. Gitu ya. Kemudian dia juga harus paham objek dakwahnya siapa. Barakallahu fikum. Yang ada di hadapan kita ini siapa? Orang terpelajar, ya, orang yang berpendidikan. Kan pendidikan orang beda-beda ya. Ada yang mungkin menengah ke atas pendidikannya, ada yang di tengah-tengah, ada yang menengah ke bawah, begitu ya. Kita dakwah di pedalaman jangan disamakan dengan dakwah di perkotaan. Berbeda itu. Dakwahi orang yang lebih tua dari kita dengan mendakwahi anak-anak. Itu kan berbeda, ya. Orang tua jangan disamakan dengan anak-anak. Orang tua nggak hafal ya dimaklumi saja gitu kan. Jangan ngajarin orang tua nggak hafal disuruh push up 100 gitu. Nah ini tidak hikmah, tidak di atas basirah. Dia tahu ilmunya iya, tapi nggak ngerti cara. Nggak ngerti cara. Ya. Ibu mau saya suruh push up gitu ya. Tidak hafal doa push up gitu ya. 100 ya, atau hormat bendera di luar sana di lapang gitu, dijemur, selesai sudah bubar pengajiannya gitu. Apalagi pengajian ibu-ibu baper semua gitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah itu basirah. Berikutnya, objek dakwah yang paling utama jelas adalah keluarga. Harta paling berharga adalah keluarga. Ya. Orang yang rugi di akhirat adalah orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga. Kemudian setelah keluarga ya karib kerabat. Kenapa? Karena di sana ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan. Qu anfusakum wa ahlikum, ya, diri kita dan keluarga. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sisa berapa menit Bu? Kalau dilanjutkan selesai enggak ini? Sampai di sini saja Bu ya. Nanti kita lanjutkan bulan depan. Masih di pembahasan surat At-Tahrim ayat ke-6. Nanti kita bahas di kesempatan berikutnya. Baik Ibu, kasih tanda ya. Baik Ibu, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala di kesempatan berikutnya nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.